do like your clothing, but Yeah, really? even though I think he's a great guy, by the way. But I don't. Buntut panjang akibat perseteruan Zelensky dan Trump di Gedung Putih ternyata merembet ke akar masalah ini Eropa saat ini. Presiden Amerika Serikat secara terang-terangan melecehkan sekutu lama di Eropa dan Ukraina. Ketika pada saat yang sama melunak kepada Rusia, skenario yang terasa mustahil di masa lalu itu kini menjadi tontonan siaran langsung di bawah pemerintahan Donald Trump di Gedung Putih. Amerika Serikat sejatinya telah berjanji melindungi Ukraina sejak Kiev mengembalikan senjata nuklir kepada Rusia pada Desember 30 tahun silam, dengan janji mendapat jaminan keamanan dari Moskow dan Washington. Sejak invasi Rusia tahun 2021, Amerika Serikat menjadi pemasok terbesar perlengkapan perang bagi Ukraina. Namun usai percekcokan terbuka antara Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, Jumat 28 Februari silam, Amerika Serikat menghentikan semua pengiriman senjata ke sekutu dekatnya itu. Sikap Trump mengingkari perjanjian lama dan solidaritas transatlantik, sebabnya diyakini dapat menggeser keseimbangan geopolitik global. Bagi Eropa dan Ukraina, ketidakpastian ini menuntut kesiapan untuk menghadapi kemungkinan bahwa Washington tak lagi bisa diandalkan sebagai sekutu utama. 6 pekan masa jabatan Trump kian jelas mengindikasikan arah kebijakan diplomasi untuk 4 tahun ke depan. Di bawah pemerintahannya, Amerika Serikat bersedia mengorbankan Ukraina demi mendekat kepada Rusia. Alih-alih melibatkan sekutu lama, Trump justru mengambil sikap permusuhan terhadap Eropa. Uni Eropa diciptakan untuk mengacaukan Amerika Serikat, kata Trump pada Rabu 26 Februari lalu. Pada hari Jumat, dia dan wakilnya JD Vance mendamprat Volodymyr Zelensky dalam siaran langsung di televisi. Padahal Presiden Ukraina sebenarnya datang untuk menyegel perjanjian bahan mentah seperti yang diminta Amerika Serikat. Ketika Zelensky menuntut jaminan keamanan yang lebih solid, dia dianggap tidak berterima kasih dan menghina rakyat Amerika Serikat oleh Trump dan Vance. Dan secara mengejutkan, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, memerintahkan penangguhan bantuan militer untuk Ukraina, menyusul perselisihan yang terjadi dengan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Presiden telah jelas menyatakan bahwa fokusnya adalah untuk perdamaian. Kami memandang perlu mitra-mitra kami berkomitmen terhadap tujuan tersebut pula. Demikian laporan media mengutip seorang pejabat Gedung Putih. Untuk itu, kami memutuskan menangguhkan dan mengkaji ulang bantuan tersebut untuk memastikannya berperan mencapai suatu solusi. Kata pejabat itu dilansir dari Antara, Selasa 4 Maret 2025. Apa yang dilakukan Trump saat ini memang seperti menjadi pukulan telak Uni Eropa serta Ukraina yang sedang ingin terlepas dari pengaruh Rusia secara penuh. Sebab setahun yang lalu, Trump meminta Eropa untuk menginvestasikan hingga 5% anggaran belanja nasional untuk pertahanan di masa depan. Laura von Daniels, Kepala Kelompok Penelitian Amerika di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, SWP di Berlin, juga menunjukkan ketidakpastian besar di bidang keamanan. Namun begitu, dia juga menepis dugaan keretakan besar dalam hubungan transatlantik. Saya yakin ini akan menjadi situasi yang sulit dan Trump siap merugikan kepentingan Uni Eropa, baik dalam hal kebijakan keamanan maupun kebijakan ekonomi, misalnya dengan tarif hukuman. Namun dia juga tidak berkepentingan untuk menceraikan Eropa dalam semalam. Von Daniels menunjuk pada rencana kebijakan ekonomi Trump. Dia mengincar Eropa sebagai pasar untuk menjual gas alam cair, LNG. Oleh karena itu, tekanan ekonomi kemungkinan akan terus meningkat. Tarif baja dan aluminium akan diberlakukan pada 12 Maret. Kata von Daniels, pada musim semi dan panas, Eropa harus menghadapi tarif lebih besar misalnya pada mobil. Dengan langkah ini, Trump ingin menyeimbangkan neraca perdagangan antara UA dan Amerika Serikat. Menurut data Amerika Serikat pada tahun 2024, Amerika Serikat telah membeli barang dan jasa dari Eropa senilai hampir 1 triliun euro, lebih banyak daripada sebaliknya. Secara keseluruhan, hubungan transatlantik cukup berguna bagi Trump, kata pakar SWP. Pertanyaannya tentu saja dibenarkan apakah dia akan terus mengidentifikasikan diri sebagai aliansi Barat.
Menanggapi keputusan tersebut, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyampaikan bahwa langkah ini dapat mendorong Kiev untuk lebih terbuka terhadap proses perdamaian. Jika ini benar, maka ini adalah keputusan yang benar-benar dapat mendorong rezim Kiev untuk masuk ke proses perdamaian, ujar Peskov dikutip dari Reuters. Sejak invasi Rusia ke Ukraina 3 tahun lalu, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer senilai 65,9 miliar dolar kepada Ukraina. Namun dengan keputusan Trump untuk menghentikan bantuan ini, Rusia melihatnya sebagai langkah positif. Sudah jelas bahwa Amerika Serikat selama ini menjadi pemasok utama perang ini. Jika Amerika Serikat berhenti menjadi pemasok senjata atau menangguhkan pengiriman senjata, itu mungkin akan menjadi kontribusi terbaik bagi perdamaian. Lanjut Peskov. Ia juga menambahkan bahwa Rusia mengamati pernyataan Trump terkait keinginannya untuk membawa perdamaian di Ukraina dan menyambut baik langkah-langkah yang menuju ke arah tersebut.